Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang filsafat Yunani kuno 1. Kan sebelumnya kita bahas tentang pengertian filsafat. Tapi sebelumnya kita perlu melatih fokus dulu ya. Perlu melakukan ice breaking. Setuju nggak? Setuju. Semuanya tolong perlu diri nggak ya? Nggak perlu ya, udah. Tapi ikuti apa saya. Kalau saya bilang 1, angkat tangan seperti ini ya. Tangan kanannya. 1 dulu, 1. Kemudian 2, tangan kiri di sebelahnya. Kemudian 3, 2 tusuk ke tangan temannya sebelahnya gini. Jadi 1, 2 ke tangan sebelahnya gini ya. Nanti kalau saya bilang 3, tangan ini diangkat, yang tangan kiri nangkap tangan temannya. Paham ya? Udah pernah kayaknya. Yang kosong berarti pura-pura aja ada. Oke, kita ini melatih fokus ya, oke. Saya bilang 1, angkat. Ini? Oh, nampak. 1, 2, tusuk. 2 tusuk tangannya gini. 1, 2 tusuk. 3. Nah, ada yang nangkap? Oke. Yang tangkap berarti dia belum fokus. Lagi ya. 1, 2. Nah, sekarang angka 3 ganti dengan kata-kata kucing. Oke. Kucing ya. Dia ada binatang berkaki 4. Dia punya bulu banyak, namanya kuda. Saya tadi bilang apa? Kucing kan. Berarti saya bilang kuda, berarti belum fokus. Ulangi lagi. 1, 2 tusuk. Binatang ini sering di tempat-tempat yang berbulu. Namanya kutu. belum fokus berarti. Ayo nih. Taruh lagi. Binatang ini kakinya 4 juga. Namanya kura-kura. Nah, belum fokus. Ayo belum fokus. Binatang ini suka berlari kencang, kejar-kejaran. Namanya kuda nil. Oke, binatang ini suka dengan manusia, namanya kucing. Nah, yang ketangkap berarti ini nggak fokus. Oke, itu sekedar ice breaking, semoga bisa nggak fokus kan. Jadi apa yang kita bisa ambil dari pelajaran dari permainan ini yaitu kita tidak bisa melakukan 2 pekerjaan sekaligus kan. Kalau kita fokus mengangkat, berarti kita nggak fokus menangkap kan, menangkap. Jadi salah satu misalnya. Kalau yang dua-duanya, kalau kita fokus ini mesti kita nggak bisa menangkap. Baik, materi kita adalah filsafat Yunani kuno 1. Jadi saya minta kita dibagi berapa kelompok nih? 4 kelompok. Jadi nanti kita akan membahas tentang filsafat Yunani kuno itu ada Thales, Anaxagoras. Nanti kita bagi kelompok Thales, Anaximenes, Heraklitus, Pythagoras, dan Democritus. Oke. Tapi sebenarnya saya kasih pengantar dulu tentang sekedar filsafat Yunani kuno. Jadi tentu belajar filsafat sebelumnya, kecuali yang semester baru ini. Nah, filsafat Yunani kuno ini filsafat lahirnya pertama kali itu di Yunani kuno, di Yunani, di kota Athena.
Jadi peradaban Yunani kuno ini dianggap adalah peradaban yang tertua di Eropa. Jadi kalau sekarang kita kenal tuh peradaban di dunia ini ada banyak kan, peradaban yang kuno itu. Peradaban Yunani kuno, kemudian peradaban Mesir kuno, peradaban Babilonia kuno. Nah, kalau saya tambahkan satu lagi ada peradaban Nusantara kuno. Jadi peradaban Indonesia yang kuno. Buktinya apa? Ya bukti Indonesia punya sisa atau warisan dari kebudayaan itu. Misalnya ada Gunung Padang di Jawa Barat. Ada pernah dengar nggak? Gunung Padang Jawa Barat. Katanya tua dari piramid yang di Mesir. Bahkan Profesor Santos yang menerangkan bahwa ternyata peradaban Atlas yang dulu hilang, yang peradaban sangat maju, ternyata ada di Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki peradaban yang maju zaman dahulunya sebelum Masehinya. Nah, sekarang kita belajar dari peradaban Yunani kuno ini. Nah, di Yunani kuno ini lahirnya filsafat itu adalah proses dari mitos ke logos. Jadi filsafat itu lahir karena kemenangan atas domain atau mit. Jadi sebelum lahir filsafat itu orang Yunani percaya kepada adanya mitos-mitos. Kalian percaya pada mitos? Misalnya kalian apa yang mitos yang sering masih kalian percaya? Kalau duduk di bantal misalnya disulap. Nah, itu mitos atau fakta? Mitos. Apalagi? Misalnya duduk dekat pintu, kenapa? Kenapa? Tidak boleh potong kuku malam-malam. Iya. Kalau nggak habis, terus nangis. Ya nangis tuh ya. Kalau nyapu nggak bersih, nanti berewokan. Betul juga ya. Justru dia kan lebih disukai kan suami yang berewokan gitu kan, sengaja nggak bersih. Tapi kalau dia bernilai apa namanya moral, pesan moral yang disampaikan. Nah sekarang di zaman yang modern sekarang seringkali tidak lagi mitos, tapi dulu percaya mitos. Misalnya peristiwa hujan itu kan ada penjelasan ilmiahnya, prosesnya dari air laut menjadi awan, turun menjadi air hujan. Nah kalau orang Yunani mengatakan hujan itu turun, ada petir misalnya, adanya dewa Thor, dewa petir itu kan, yang bawa palu itu. Nah periode Yunani ini yang disebut sebagai filsafat Prasokrates. Jadi filsafat yang pertama itu adalah filsafat Prasokrates. Dimulai abad ke-6 sebelum Masehi. Nah para filosof pertama ini hidup di kota namanya kota Miletos sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Apa pengertian abad ke-6 sebelum Masehi? Artinya abad ke-6 600 tahun sebelum Masehi. Masehi itu kan diawali oleh kelahiran Yesus kan atau Nabi Isa. Jadi 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Jadi sangat kuno sekali. Dan mereka para filosof ini mereka itu berusaha menemukan arche. Arche itu adalah asas pertama atau unsur yang paling dasar dari alam semesta ini. Jadi apa sih alam semesta ini tercipta dari apa sebenarnya? Apa paling kecil yang menciptakan alam semesta ini? Nah, meja ini yang terbuat dari apa? Kayu. Kayu terbuat dari pohon. Pohon dari mana? Nah, yang paling kecil yang kalau sekarang kita nyebutnya ada proton, neutron, ada apa namanya atom. Yang paling kecil atom kan. Itu ada yang kecil lagi namanya orang Yunani menyebutnya sebagai arche. Arche ini yang dicari seorang filosof itu. Oke, nah ini pembagian filsafat Prasokrates atau Lonia dan Pasca Sokrates. Jadi
filsafat Sokrates ini ada 4, sebenarnya ada banyak, tapi kita ambil 4 saja di sini. 5 ya, 5. Pertama adalah Thales, Anaximenes, Heraklitus, Pythagoras, Demokritos, kemudian pasca Sokrates ini Sokrates sendiri dan Aristoteles. Nah, kita fokus pada pra-Sokrates ini, yang merupakan filosof yang memikirkan tentang kosmos. Kosmos itu adalah alam. Kosmos itu artinya keseimbangan, lawan dari chaos. Kalau kita kan sering chaos kan artinya apa? Kacau, kekacauan kan. Kosmos itu keteratur, imbang. Kosmologi itu ilmu keseimbangan. Nah, itu mempertanyakan asal-usul dari alam semesta atau kosmos. Mereka mencari apa? Mencari arche tadi, yaitu asas pertama atau atom. Jadi apa sebenarnya asas pertama mereka ini? Di kota Miletos. Baik. Nah, untuk mengetahui mereka ini, keempat ini berpendapat berbeda-beda tentang arche ini. Thales mengatakan arche itu apa? Anaximenes arche-nya itu apa? Heraklitos itu apa? Pythagoras beda-beda lagi, nanti Demokritos beda lagi. Nah, saya meminta kalian, saya sudah mengirimkan materinya di buku yang tadi itu, Filsafat Ilmu Jilid 1. Tolong dibuka halaman 6. Halaman 6 sudah dibuka? Saya juga buka dari sini. Atau dari sini aja ya. Nah, bisa dari situ bisa. Sejarah filsafat era Yunani kuno. Nah, yang saya sampaikan sudah di situ materinya. Saya akan memberikan waktu kalian 5 menit lah. Maksimal 5 menit untuk menemukan pendapat dari Thales, Pythagoras, dan Heraklitos. Nah, 3 ini kita bagi jadi 3 lah. Atau dari ini jadi, dari sini kan. Di Diki belakang 1, ini 2. Berarti 2 ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, yang 2 ke sini kelompok 3. Berarti ini kelompok Thales, terus ini kelompok Pythagoras, yang sana kelompok apa? Heraklitos ya. Pertanyaannya adalah apa arche menurut tokoh ini, filosof ini? Asas pertamanya itu apa? Cuma dibaca ini kan, cuma 1 paragraf aja ini kan. Nanti perwakilan dari kelompok ini coba menjelaskan. Thales. Jadi Thales itu apa pendapatnya? Jadi apa asas pertama menurut Thales itu apa? Alam semesta itu tercipta dari apa misalnya? Cuman 1 paragraf. Waktu 5 menit. Biar aman. Nanti. Sudah selesai? Maksimal 5 menit. Minimal ya boleh cepat. Dan ikuti dengan penjelasan. Kira-kira apa penjelasannya ini? Selesai. Kelompok tengah Pythagoras. Selesai. Cuma 1 paragraf. Kalau kurang besar, nah saya zoom nih. Jadi asal pertama dari semesta itu kita dari apa? Menurut Pythagoras, menurut Heraklitos. Sudah? A few minutes later. Oke, sambil menunggu
kelompok Pitagoras dan ini tadi kan sudah selesai kan yang Thales ya. Silakan Thales mewakili kelompok ini. Satu baris ini satu ya. Satu baris satu orang gimana ini? Gimana Diki? Jelaskan apa yang dibaca. Jadi menurut Thales ini dia menjelaskan asal muasal alam. Jadi menurut Thales ini asal muasal dari alam ini adalah air. Air. Karena menganggap bahwa sesuatu itu tentu dengan air. Jadi dia menyampaikan bahwa segala sesuatu itu di awal bermula dari air dan berakhir akan menjadi air. Air, gitu. Oke. Selanjutnya dari sisi sebelah ini. Kalau dari belakang ada yang bahkan? Nggak ada. Dari sini, dari grupnya Adel ini ada? Atau sama dengan Diki kan? Jadi Thales berasal dari air semesta. Sama. Penjelasannya air itu adalah kehidupan gitu. Oke. Terus yang sini yang Pitagoras. Pitagoras alam semesta berasal dari Bilangan, Pak. bilangan. Alasannya Karena di situ dia meyakini bahwa pemahaman alam semesta adalah berasal dari angka-angka. dari angka. Oke. Yang terakhir dari apa tadi? Heraklitos ya. Heraklitos alam semesta itu berasal dari apa? Dia menyebut apa? Heraklitos. Sebut aja, nggak benar. Saya terangkan habis ini. Heraklitos. Tambah nggak malu ini ya, grup Heraklitos ini. Ayo. Alam semesta itu tercipta dari dunia. Iya. Namun mereka mengalir dalam proses yang terhubung. Seperti dijelaskan juga, orang tidaklah bergerak dalam kehidupan, akan tetapi itulah yang mengalir kita. Kita bukanlah berada di namun dari. Jadi kita sama tidak tidak jelas. Nah, namun dia tetap mengalir proses yang terhubung. Nanti dunia itu kan selalu berubah-ubah. Dan kita ini bagian dari dunia kan, berarti sesuatu itu pasti berubah. Kita jelaskan detailnya. Kita urut dulu ya. Kita kembali ke materi sini dulu. Oke. Thales. Nah, Thales ini merupakan seorang yang berfilsafat alam. Kenapa? Karena mereka berusaha menjawab pertanyaan yang ada di alam semesta ini. Mereka ingin mencari apa tadi kan? Yang berusaha menjawab misteri asal mula alam yang menggunakan akal, logos, atau bukan mitos. Nah, asal mula segala sesuatu menurut Thales 625-45 sebelum Masehi berasal dari air. Penjelasannya adalah Thales percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari air dan seluruh kehidupan akan kembali ke air. Benar? Ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Kenapa ya? Karena ada sesuatu yang tidak berasal dari air. Seperti apa misalnya? Api misalnya? Kalau suruh pohon misalnya kan, kalau tadi saya contohkan meja dari kayu dari pohon dari, tapi kan dia perlu kan air di berbentuk uap, es dan air juga terdapat pada banyak pertumbuhan binatang dan manusia. Bahwa bumi menurut Thales terapung di atas air.
ketika ia melihat pantai Milos. Jadi kan orang dia anak pantai kan, anak pantai tapi bukan trikora ya. Jadi dia melihat air banyak ini kan. Jangan-jangan bumi ini mengapung di atas air. Menurut Thales ini di Miletos, makanya dia mengatakan bahwa asas pertama itu ya air. Yang kedua, nanti selain yang 3 tadi sebenarnya ada Anaximenes. Jadi asas pertama menurut Anaximenes adalah seluruh alam semesta ini berasal dari udara, kayak Avatar. Air, udara, dan api. Udara meliputi seluruh jagat raya. Udara juga menjadikan manusia hidup. Nah, udara mampu memadat menjadi angin, air, tanah, dan batu. Udara juga mampu menjadi cair, menjadi air, api, dan menjadi unsur lain yang membentuk jagat raya ini. Benar juga kan, manusia bisa hidup tanpa udara. Tapi ada yang tidak punya ada udara, tapi di alam semesta, misalnya di bulan kan, di angkasa kan luar kan tidak ada ini kan, tidak ada udara kan, kedap udara kan. Di dalam kulkas pun tidak ada udara tuh sebenarnya. Makanya kalau kita naruh kerupuk di dalam, lempem nggak kerupuknya itu? Belum pernah kan? Coba taruh kerupuk di dalam kulkas. Lemau nggak kerupuknya? Enggak kan? Kenapa? Padahal kan dingin kan? Karena di dalam tidak ada udara. Kok dingin ya? Terus dari mana dinginnya itu? Dari gas. Oke, Anaximenes dari apa? Udara. Oke, Heraklitos nih. Yang terakhir tadi ya. Filosof yang disebut dengan orang yang tidak jelas dan ketidakjelasannya terlihat dalam gaya tulisannya. Pernyataan yang terkenal adalah pantarei kai uden menei. Segala sesuatu dalam perubahan tadi kan. Artinya segala sesuatu mengalir dan dalam proses menjadi. Jadi alam semesta itu terus berubah. Jadi alam semesta dari apa terciptanya? Dari perubahan. Jadi terus berubah, terus tidak ada yang tetap kan. Coba di alam semesta ini apa yang tetap? Ada sesuatu yang tetap? Air berubah. Tanah bisa berubah. Tanah kan berubah, bergerak. Enggak yang tetap. Yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Iya kan? Nah. Jadi yang perubahan itu tetap kan? Tetap berubah. Tapi kan dia tetap. Berubah tapi tetap berubah. Paham maksud saya? Seluruh alam semesta ini pasti berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Jadi seseorang tidaklah bergerak dalam kehidupan, akan tetapi kehidupan itulah yang mengalir melalui kita. Kita bukanlah berada dalam dunia, namun kita adalah bagian dari dunia. Jadi batas antara diri dan dunia tidaklah absolut, kan, tapi mengalir dalam proses yang saling terhubung. Jadi ini bagian dari dunia kan, dan bergerak. Nah, kita ini bergerak. Minimal kan kita dalam waktu itu kan kita terus bertambah kan waktu kan. Kita berhenti pada waktu tertentu nggak bisa. Bahkan ketika kita ditanya sekarang jam berapa nih? Nah, ketika kita menyebut 2:30 itu sebenarnya tidak pas kan? Pasti setiap detik sudah berubah. Nah, berarti itu menunjukkan kita itu dalam siang berubah. Oh, ini ada suaranya ternyata. You can not step twice into the same river. For the fresh water and are ever flowing upon you. Kamu tidak dapat terjun ke sungai dalam yang sama 2 kali karena air sungai itu selalu mengalir. Jadi kalau kita terjun, terus kita terjun lagi, udah beda kan? Apalagi pas mengalirnya bawa sesuatu yang mengambang. Lele kuning. Enggak lele. Lele kuning. Oke, jadi alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah.
maka yang mendasar dalam alam semesta ini bukanlah bahan, melainkan pada perubahannya. Semua pasti berubah. Kita ya berubah nih. Dulu kita kecil, sekarang besar. Kalian dulu masih semester 1, sekarang udah senior. Baik. Selanjutnya adalah Pitagoras. Pitagoras ini tadi tengah ya, Pitagoras ya. Iya, Pak. 580 Masehi, filosof yang berpendapat bahwa adanya harmoni pada alam semesta karena alam atau benda-benda dibuat atas dasar prinsip bilangan matematika. Jadi kita pernah dengarkan kisah tentang Pitagoras itu kan apa? Ketika SMA ya, Ada ya. rumus pi kan ya. Ada teorema Pitagoras gitu kan. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Gitu kan. Orang katanya ada cerita, saya pernah baca di Facebook gitu, ada cerita bahwa Pitagoras ini pernah ketemu dengan nabi siapa gitu. Entah beneran. Dia nanya, gimana kalau emang nabi, coba tunjukkan kepada saya rumus cara menemukan rumus lingkaran. Terus dikasih angka kan, rumusnya adalah pi kan, 22/7 atau 3,14. Makanya dia disebut sebagai pi kan, artinya Pitagoras yang menemukan itu kan. Tapi di waktu itu dia dapatnya tanya kepada nabi siapa waktu itu, lupa. Pokoknya seorang nabi gitu. Makanya rumusnya namanya pi kan, Pitagoras. Jadi memang Pitagoras ini adalah ahli dari matematika ini. Tentang masalah jiwa, ia berpendapat bahwa jika jiwa tidak dapat mati, bila seorang mati, roh atau jiwanya akan tetap abadi, akan berubah menjadi makhluk lain. Adapun segala yang ada dilahirkan kembali dalam satu siklus tertentu. Pitagoras mengandalkan jalan penglihatan mistik dan bukan hanya rasio saja dalam memperoleh pengetahuan. Menurutnya, matematika dan meditasi sama pentingnya dalam pengembangan pribadi dan pemahaman estetika. Oke, ia meyakini bahwa kunci pemahaman alam semesta adalah angka-angka. Jadi karena matematika dia berfokus pada apa? Angka kan. Dalam pemikiran Pitagoras, segala sesuatu pada akhirnya dapat direduksi ke dalam perhitungan angka-angka. Oke, masih lanjut. Nah, lanjutan Pitagoras, logos adalah bilangan dan alam semesta bersumber dari satu yang disebut dengan monade. Monade adalah nama untuk bilangan pertama. Bahasa Yunani monad berarti satu, sendiri. Monad adalah bilangan pertama yang menghasilkan seri bilangan yang begitu banyak. Bagi Pitagoras, matematika, musik, dan mistisisme adalah satu, dalam arti tidak saling meniadakan melainkan memiliki hubungan yang erat. Jadi tadi kan mereka para filsuf itu mencari apa? Mencari arke tadi kan, asas pertama segala sesuatu. Nah, Pitagoras ini mengatakan dari yang satu. Pokoknya alam semesta ini ada berbagai macam bentuk, berbagai macam ragam makhluk dan benda, tapi pasti berasal dari yang satu. Karena sebanyak apapun angka, pasti dia berasal dari satu kan, 0, 1. Jadi dia sudah selangkah menuju yang disebut sebagai Tuhan nantinya kan, pencipta kan. Yang satu namanya monade ini. Jadi kalau ditanya Pitagoras apa? Ya dari angka satu, yang satu ini, dari prinsip matematika. Kemudian yang selanjutnya adalah Demokritos 460 dan 370. Ia mengajarkan sesuatu tentang bagian-bagian terkecil segala sesuatu. Bagian terkecil itu disebut sebagai atom atau atomos, yang artinya adalah yang tak terbagi. Jadi inti alam semesta itu disebut sebagai atom. Nah, ini sudah mulai muncul nih istilah atom, sesuatu yang tak bisa dibagi lagi, sesuatu yang paling kecil. Yang mendasar pada alam ini adalah atom atau atomos yang tak bisa terbagi.
Baik. Selanjutnya kesimpulan. Tapi kalau teori atom itu sekarang kan sampai pada, kalau di modern ini kan, orang yang meneliti atom itu mereka menyebut adanya partikel Tuhan kan. Partikel yang atom itu masih dibagi lagi, ternyata ada sesuatu yang tak bisa dibagi lagi, yaitu orang ilmuwan menyebutnya sebagai partikel Tuhan gitu kan. Masih partikel yang paling kecil. Dan ternyata menurut sains itu, kalau di dalam partikel yang paling kecil itu, proton dan neutron itu ternyata isinya lebih banyak ruang kosong, ruang hampa. Ruang hampa. Jadi ibaratnya bukan padat seperti ini kan, padat, tapi ada ruang-ruang di dalam itu. Makanya sebenarnya alam tubuh kita ini adalah lebih banyak ruang hampanya. Sebenarnya kita itu kalau berteburan seperti ini nanti tembus sebenarnya. Kayak hantu-hantu gitu. Karena emang ruang kita itu banyak ruang kosongnya di dalam atom kita itu. Terus kenapa kita kok kalau bertumbuh bisa ini nggak tembus? Itu karena ada efek apa gitu, saya lupa. Tapi menurut teori harusnya kita tuh tembus. Tembok tembus. Nanti kita cari ini. Itu menurut sains modern. Oke, kesimpulan ya. Jadi tadi kita belajar filsafat Yunani pra-Sokrates. Apa ciri khas pra-Sokrates itu? Yaitu mereka itu adalah disebut sebagai filosof alam. Filosof yang mencari apa tadi? Arche. Asas Oke, jadi di kesimpulan ini kita ulang sebentar tadi. Kalau Thales tadi dari mana? Dari air. Anaximenes dari udara. Terus Heraklitos ya. Heraklitos dari proses perubahan. Jadi semua itu proses perubahan kan. Dari atom menjadi neutron, menjadi sel menjadi kita, ini kan perubahan kan. Selalu bertransformasi. Kemudian kalau menurut Pitagoras dari angka 1 disebut apa? Monad yang satu kan. Kalau Demokritos dari atom yang tak terbagi ini. Jadi ciri khas mereka adalah mereka mulai mengutamakan logos. Logos itu berpikir logis daripada mitos. Dan mereka ini awal dari munculnya sains. Sekarang kan kita sebutnya sains kan, ilmu pengetahuan kan. Nah, para filosof ini adalah orang yang paling awal memikirkan tentang sains. Selanjutnya, berpikir logis ini dikembangkan filosof setelahnya, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Baik, mungkin materinya segitu saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.